Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, sahabat-sahabat PKLU GPIB di seluruh Indonesia yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pada hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, bacaan kita terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-18, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-22. Segala diatasinya, yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala menjadi mungkin beserta Tuhan. Namun sebelum kita membacanya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih untuk anugerah napas hidup baru yang Bapa berikan lagi kepada kami sehingga pagi ini kami dapat bangun dan beraktivitas kembali. Sebelum kami beraktivitas untuk sepanjang hari ini, kami mau mendasarinya pada firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Pimpin dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami di dalam membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan beriman kami sepanjang hari ini. Ampunkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Dua Tawarikh 18 ayat 12 hingga ayatnya 22 yang menyatakan, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Lalu jawabnya, telah aku lihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian raja berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya,
dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Dan ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat PKL GPIB yang saya kasihi, ayat emas yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini berada di ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat PKLU di seluruh GPIB, ada peribahasa mulut diberi makan, pantat yang dicubit. Peribahasa ini punya arti orang yang bicara manis tetapi niat hatinya jahat. Jadi jangan cepat percaya terhadap setiap pujian, sanjungan, karena bisa jadi itu jebakan untuk menghancurkan diri kita. Dalam kehidupan hal ini pasti pernah kita alami. Dan ini ditampilkan juga dalam perikop saat ini, di mana Ahab memanggil Mika, Nabi Allah, untuk mendengarkan suara Allah atas niatnya untuk berperang melawan Aram. Apakah bisa ia maju berperang bersama Yosafat melawan Aram untuk merebut Ramot Gilead? Mika menyampaikan bahwa Allah akan memberi kemenangan bagi Ahab. Namun, Mika juga menyatakan bahwa dalam peperangan ini Ahab akan mati. Artinya, ini adalah akhir kehidupannya. Ini pastinya bukan berita baik buat Ahab. Tidak seperti yang disampaikan oleh 400 nabinya. 400 nabi Ahab hanya menyampaikan berita yang menyenangkan saja kepada Ahab. Sedangkan Mika secara jujur menyampaikan apa yang benar dari Allah. Walaupun terdengar menyakitkan bagi Ahab. Bapak Ibu sahabat PKLU, pagi ini kita akan memulai kembali aktivitas kita. Kita akan bertemu dengan mereka yang suka menyanjung atau mengingatkan atau menegur diri kita. Belajar dari firman Allah pagi ini, maka biarlah kita belajar untuk memaknai setiap sanjungan maupun koreksi yang kita terima. Jangan kita menjadi cepat berpuas diri karena ada yang menyanjung kita, karena tidak selalu sanjungan itu keluar dari hati tulus memuji hasil pekerjaan kita. Namun jangan cepat juga menjadi marah ketika ada yang mengingatkan atau mengoreksi pekerjaan kita, karena itu tidak selalu keluar dari hati yang membenci kita. Ingatlah selalu untuk memaknai setiap sikap sesama dengan bijaksana, sehingga kita tetap hidup dalam kedamaian karena bisa menata hati dan diri atas setiap hal yang terjadi di sekitar kita. Amin. Meski kau diguncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegang
asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kembali kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar dan yang telah mengajar kami tentang hati yang bijaksana. Berilah kepada kami hati yang bijaksana ya Tuhan, sehingga dengan hati yang bijaksana kami dapat hidup dalam kedamaian dan dapat menata hati dan diri atas segala hal yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dan lindungi seluruh sahabat PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, tolong Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, mohon lawatan Tuhan bagi mereka, agar mereka tetap dalam iman dan pengharapan yang teguh. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Dewan Pelkat PKLU GPIB dan seluruh pengurus yang ada. Tuhan berkati kerja layan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan boleh memancar biaskan terang kasih Tuhan kepada siapapun yang mereka jumpai. Bapa, kami sadar doa kami jauh dari sempurna. Mohon Tuhan sempurnakan, karena doa ini kami angkat kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.